warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Sugiwanti selaku Kepala SDN Kalibanteng Kidul 01, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Kalibanteng Kidul 01. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di kelas 1A ini untuk mengikuti kegiatan di siang hari ini. Salawat serta salam kita perhatikan kepada Junjungan besar Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang terang benderang dan karya Islam. Baiklah Bapak Ibu, izinkanlah saya Feni Karina membacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini, yaitu acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga doa, acara yang keempat penutup, dan kemudian akan dilanjutkan dengan penyampaian materi ataupun diseminasi tentang penerapan budaya positif. Baiklah, untuk memasuki acara yang pertama, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Kepada Ibu Sugiwanti kami persilakan. Belum dipakai tadi kan? Ini nggak apa-apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, salam sejahtera kita. Yang saya hormati Bapak Guru dari Sekolah Kelas 1, syukur kita panjatkan dari Allah SWT atas ridho dan karunia-Nya kita disatukan. Alas-alasnya tapi Bapak itu membayangin di ruang ASEAN-nya ya. Dan alhamdulillah sudah kenyang ya. Dan kemudian seawal nanti dengan ngantuknya ajar teman saya tapi kan dia mungkin saja nanti ada pemaparan nih. Dan yang kedua, terima kasih lamunya Bapak Ibu, karena ini memang untuk menjadi untuk melaksanakan program dari CDP. Nah, Bu ini dengan Ustaz Adil biar jangan berhenti di sini. Maksudnya Bu ini dengan Pak Ustaz Adil harus jadi motor. Masing-masing misalnya bawa satu, bawa dua, berarti tambahnya 4. Kalau bawa 2 berarti CDP-nya tambah 4. Kalau 2 berarti satu-satu 2. Nah, dengan harapan yang sudah memenuhi syarat, ayo jangan sekali-sekali dicoba. Karena kesempatannya tidak banyak. Insya Allah ini hanya sampai tahun 2000 berapa? Sampai angkatan 15, ini sudah sampai 12 ya. 11, nah dapat lagi yuk jumlah Bapak Ibu yang sudah memenuhi syarat 5 tahun ya, paling tidak masa kerjanya. Karena memang regulasinya seperti itu, mungkin kalau zamannya Bu Ati begitu ikut begitu. Kalau zamannya Bu Ati dulu ada UJR, kemudian uji kompetensinya, sehingga program-program ini karena dalam pendidikan harus selalu berubah dan ada inovasi seperti yang kemarin transformasi pendidikan yang tujuannya untuk mempercepat informasi dan pendidikan melalui kebijakan Merdeka Belajar Satuan Pendidikan. Bapak Ibu Guru juga siap mengalami perubahan, menjalani perubahan dan inovasi seperti hari ini. Temanya adalah positif, budaya positif yang ada di sekolah kita. Banyak ya, nanti biar dipaparkan karena saya belum tahu bocorannya. Dan terima kasih, semoga Bu Medi dan Ustaz tadi selalu sehat karena kegiatannya berjubel. Tidak seperti saya hari ini, pagi tadi Jakarta Sendang Mulyo, dari Sendang Mulyo mau ngejar satu anak yatim, ternyata tidak mengejar. Udah saya menyerah aja. Bisa berarti daripada saya lagi nggak nyanda, nanti orang nunggu. Dilanjutkan saja salam saya untuk orang tua dan anak-anak yang hari ini banyak sambungan. Dan terima kasih Bapak atas bantuannya. Juga ini yang tadi sudah dioyak-oyak untuk penanganan pramuka. Tadi saya sudah dipakaiin lagi, nanti sudah bisa langsung ke bubul. Nah itu nak dibayarkan asal daerah. Kemudian biar masuk kas pramuka karena tiap bulan kita ada iuran pramuka nih. Dan semoga pemaparan bisa lancar. Terima kasih banyak Bapak. Ayo motornya ditupaki bareng-bareng biar kita sudah dari sekolah
penggerak. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah dari guru penggerak semua, insya Allah nanti dari sekolah penggerak. Terus lebih semuanya, semoga bermanfaat juga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan dan juga pengarahannya. Kemudian acara yang ketiga yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Khalid. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Allah, mari kita berdoa untuk yang beragama Muslim kita dan yang Muslim beserta kedua dengan Baik, terima kasih. Berakhir sudah acara pembukaan pada siang hari ini. Yang selanjutnya akan kita langsungkan penyampaian materi ataupun penyebaran pemahaman dan juga penerapan budaya positif. Monggo Bapak Ibu guru bisa ikut senyaman mungkin, ya, senyaman mungkin, santai kita saling berbagi, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi praktik baik juga yang telah Bapak Ibu guru terapkan. Insya Allah hari ini akan banyak ilmu dan juga akan banyak wow-nya, umumnya ya Pak Halim ya. Oh seperti ini loh, oh ternyata seperti ini. Gitu ya Pak Halim ya. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan bahagia selalu Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan siang hari ini kami berdua, saya Abdul Khalid bersama Mbak Bu Feni Melina, ya ini akan menyampaikan tugas kami terkait masalah penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Baik Ibu Bapak, tujuan kegiatan ini yaitu untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita mencoba mengajak, mengenalkan kepada Bapak Ibu semuanya tentang apa sih budaya positif itu. Nah kemudian meyakini tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai umum Bu. Hampir semua orang itu meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang baik, tidak memandang agama atau apapun. Ya, contoh berbuat jujur, semua agama pasti akan sepakat bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Bertanggung jawab, semua pasti akan mengakui bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, kebetulan karena kami bertugas di SDN Kalibandang 01 sehingga pelaksanaan aksi nyata ini kita laksanakan di SD Kalibandang 01 Kota Semarang dan tepatnya pada tanggal 21 Agustus tahun 2024 ya waktu sekitar jam 1 siang sampai selesai.
Nah, Bapak Ibu, silakan Bu Feni bisa dilanjutkan. Ya, Bapak Ibu, dalam materi kita hari ini ataupun ilmu yang akan kita sama-sama pelajari hari ini yaitu tentang konsep budaya positif. Ternyata budaya positif itu banyak sekali hal-halnya ataupun bagian-bagiannya. Tidak hanya disiplin positif, kita kan pahamnya biasanya budaya positif tentang disiplin positif, tetapi ternyata tidak hanya itu saja. Kita pada perubahan paradigma belajar, kemudian nanti ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu punya kebutuhan dasar. Apa saja sih? Nanti kita akan bahas di belakang. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, bahwa setiap tindakan manusia itu pasti didasari adanya suatu motivasi. Ada posisi kendali guru yang pastinya ini nanti Bapak Ibu guru pasti langsung flashback. Oh, aku seperti ini ternyata masuknya ke posisi kendali guru yang ini. Seperti itu. Lanjut lagi ke keyakinan kelas yang pastinya ini Bapak Ibu juga pasti sudah menerapkan ini di kelasnya masing-masing. Di awal pembelajaran biasanya ada keyakinan kelas, tapi nanti kita ulas lagi bersama di belakang. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, pada pembelajaran paradigma baru ini Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sama halnya dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa berdiferensiasi ini berarti sesuai dengan kemampuan anak-anaknya. Kita cek, kita lihat gaya belajar anak itu seperti apa. Apakah dia bisa masuk ke visual, audiovisual, atau bahkan ke kinestetik. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh dari pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga diharapkan nantinya peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern yang menerapkan bahwa berpusat pada nilai-nilai positif pada diri seseorang. Untuk mewujudkan tentu saja profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Ada 6 ya. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Ya Bapak Ibu, itu ternyata memang benar-benar bagus-bagus semua ya, mulia-mulia semua yang dinamakan profil pelajar Pancasila. Dan diharapkan peserta didik kita seperti ini bisa memiliki profil pelajar Pancasila itu. Baik, untuk selanjutnya adalah Bapak Ibu, kita terkadang sering melakukan hal yang terkadang menjadikan miskonsepsi ya tentang sebuah teori kontrol. Yang pertama itu ada ilusi guru mampu mengendalikan murid. Jadi ini saya bacakan dulu. Yang pertama, pada dasarnya guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya. Jadi ingat Bapak Ibu, jadi kita itu sebenarnya itu tidak bisa memaksa. Ketika anak mau, itu memang anak telah membuka diri untuk mau melakukan apa yang Bapak Ibu guru kehendaki. Ya. Kemudian walaupun tampaknya guru sedang melakukan pengendalian perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya. Ya, artinya membuka diri untuk mau mengikuti apa yang diinginkan oleh kita selaku guru. Ya, seperti itu. Next. Kemudian miskonsepsi yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Penguatan positif atau bujukan, ya, bujukan, rayuan, ya, adalah bentuk-bentuk kendali. Ya, kita berusaha merayu anak kita, ya, itu sebenarnya kita berusaha untuk mengendalikan anak kita, anak didik kita. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengendalikan murid tersebut. Ya, apapun yang kita lakukan ke murid kita, itu dalam rangka untuk itu. Dalam jangka waktu tertentu, murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya. Jadi bisa jadi ketika kita sering melakukan hal itu, suatu ketika anak akan menolak, alah gitu aja terus kok. Atau bahkan ketika kita sering mengiming sesuatu agar anak itu mau melakukan sesuatu, maka anak bisa suatu ketika akan menolak ketika
ketika kita minta dan kita tidak ngasih sesuatu kepada anak. Nah ini yang sering terjadi seperti itu. Jadi ada ketergantungan diri anak kepada guru tersebut. Ya, selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah adalah cara untuk mengendalikan murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi sesuatu yang negatif ketika kita sering menerapkan pada diri anak, maka akan terpola pada pikiran anak sehingga anak selalu berpikir yang negatif. Maka di sini jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Kita harus bisa menanamkan nilai-nilai positif pada diri anak. Jangan sampai kita memberikan kritikan cenderung menyalahkan anak, ya, sehingga ini akan terpola terbentuk pada diri anak. Dan ini anak akan merasa gagal terus. Wah, aku merasa apa ya, tidak sesuai yang diharapkan oleh guru saya tidak bisa sesuai dengan harapan si A, si B seperti itu, dan dia akan merasa gagal dan terus gagal. Hal semacam ini tidak baik ketika kita kembangkan pada diri anak kita. Nah, ini untuk selanjutnya Bapak Ibu. Kalau tadi sudah kita lihat tentang miskonsepsi, ternyata ada beberapa hal yang kita anggap benar, ternyata itu punya dampak yang kurang baik ataupun negatif ke anak. Nah itu yang sampai saat ini ya Pak ya, sebelum saya dapat materi ini juga kadang mikir, oh ternyata seperti ini ya, ternyata salah yang saya lakukan. Nah kemudian kita juga harus perlu tahu Bapak Ibu tentang disiplin positif, bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina atau artinya belajar. Ya, disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sama halnya tadi, seseorang anak pasti punya nilai-nilai yang diyakini. Dan kita bagaimana seorang guru bisa membuat nilai-nilai yang diyakini anak ini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik, seperti itu. Jadi kemudian disiplin ini juga merupakan salah satu penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Jadi benar-benar motivasi dari dalam diri ataupun intrinsik ya, tidak berasal dari luar karena dia pengen dapat hadiah, karena dia takut hukuman, tapi memang atas kesadaran dirinya sendiri. Kemudian di sini sebagai pendidik tentunya kita mempunyai tujuan, yaitu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan juga memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tugas kita di sini adalah supaya anak-anak itu bertindak yang baik, tetapi memang benar-benar berasal dari motivasi intrinsiknya. Nah, nilai-nilai kebaikannya apa saja sih? Nilai kebaikannya sama dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan juga, yang sudah kita gaungkan ke anak-anak ya Bapak Ibu, bahwa nilai kebajikan yang disepakati itu tidak lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi tidak memandang itu. Yang pertama tadi ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, berpikir kreatif, dan juga bernalar kritis. Nah, ini selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Sama halnya tadi kita sudah di awal tadi kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu punya kebutuhan dasar, tapi apa saja ya? Nah, kebutuhan dasarnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan, gitu ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu. Tujuannya pasti nantinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ini. Nah, kebutuhan dasarnya apa saja ya? Kita akan lihat bersama. Ini Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ini jelas pasti melekat dalam diri kita. Yang pertama ada bertahan hidup, ada sandang, kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan. Yang kedua kasih sayang dan juga rasa diterima, termasuk kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Pasti Bapak Ibu pernah menemui anak yang cari perhatian biasanya ya, cari perhatian ke temannya bisa, ataupun ke Bapak Ibu gurunya. Nah ini salah satu tindakan di mana dia mempunyai tujuan untuk memenuhi
memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hal kasih sayang dan juga rasa diterima. Dan ini pun dimiliki oleh semuanya. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan ini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Bapak Ibu juga pasti pernah melakukan ini. Kadang kita di kelas memberikan kesempatan siswa untuk berpendapat. Ketika siswa pendapatnya kita pakai, pendapatnya kita dengarkan, betapa bangganya dia, betapa senangnya dia. Ini berarti kebutuhan penguasaan dari siswa sudah mampu kita penuhi. Gitu. Misalkan nanti kalau tidak terpenuhi, pasti akan ada suatu tindakan-tindakan. Ya, yang ujung-ujungnya pasti dia melakukan tindakan itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Selanjutnya yaitu kebebasan. Ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Anak-anak yang bosen di kelas, ngantuk, kadang enggak bersemangat, ya Pak ya, itu mungkin salah satu dia sebenarnya ada kebutuhan yang harus dipenuhi, kebebasan. Tapi kebebasan yang seperti apa? Seperti itu ya Pak. Kebebasan yang tentunya harus kita arahkan dengan baik, tidak boleh semaunya sendiri gitu. Dan yang terakhir kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan juga tertawa. Nah ini bisa juga disajikan ketika Bapak Ibu di kelas mengajar, tetapi tetap diselingi dengan beberapa ice breaking yang menyenangkan. Jadi teman-teman anak-anak itu tidak bosan ya Bapak Ibu, tidak bosan mengikuti pembelajaran, mereka tetap semangat, terus fun, seneng, bahagia. Jadi lebih senang ketika mengikuti pembelajaran. Ya, benar ya. Bapak Ibu, ketika 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, ya maka pasti akan terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan bersama. Ya, ini banyak kejadian, mungkin kita sering melihat ya, ada anak kita yang mungkin cenderung itu malas, kemudian dia tidak bersemangat, atau kemudian dia keluar dari kelas, atau bahkan dia malah rame guyon sama teman-temannya. Ini perlu kita ketahui bersama bahwa pasti ada sesuatu yang tidak terpenuhi dari kebutuhan mereka. Nah maka kita sebagai guru memang punya tugas untuk memahami 5 kebutuhan dasar ini. Ya, kalau kita bisa memahami ini semua, insya Allah hal-hal yang sering terjadi pada diri anak kita, ya, dalam tanda kutip mungkin sesuatu yang negatif, itu pasti akan bisa kita selesaikan. Karena apa? Kita akan mencari apa sih yang menjadi penyebab dia melakukan itu. Nah, intinya bahwa ada salah satu atau bahkan mungkin 2 atau 3 bukan ya kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Dan kita sebagai guru ketika dalam ternyata memang kita dituntut untuk bisa memenuhi ini Bapak Ibu. Dituntut untuk itu, ya. Bagaimana kita bisa memberikan kasih sayang kepada mereka, bagaimana kita bisa memberikan kebebasan kepada mereka, ya. Bagaimana kita bisa memberikan kesenangan kepada mereka ketika mereka sedang belajar, bagaimana kita bisa memberikan penguasaan kepada mereka, ya. Jadi ketika anak sedang belajar, kita memang diharapkan untuk bisa menuntun Bapak Ibu, menuntun bukan menuntut. Jadi ketika kita menuntun, ya ada sesuatu yang telah dimiliki oleh anak kita, ya. Jadi tidak dalam sesuatu yang kosong melompong seperti tidak, tapi anak sudah memiliki segala sesuatu sudah ada di situ, sehingga kita perlu menuntun. Nah kebutuhan ini perlu kita penuhi. Insya Allah dengan kita memahami akan kebutuhan mereka, ya hal-hal yang kita khawatirkan tidak akan terjadi Bapak Ibu. Gitu ya. Betul sekali, sama halnya Pak ya. Ini juga termasuk miskonsepsi Bapak Ibu. Kadang-kadang kita melihat bahwa anak itu adalah selembar kertas putih kosong. Nah itu ternyata sebuah miskonsepsi Bapak Ibu. Anak itu sudah terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Mereka sudah punya goresan-goresan tipis dalam diri masing-masing. Nah tugas kita sebagai guru bagaimana kita untuk mempertebal apa hal yang baik di dalam diri anak dan juga menyamarkan apa hal yang buruk di dalam diri anak, begitu ya Pak? Ya betul sekali lah. Baik, Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, ketika manusia itu melakukan sebuah tindakan, itu pasti didorong oleh motivasi. Ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah untuk memberi kenyamanan atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat, ada anak kok patuh banget dengan kita, ya, patuh banget kok khawatir aja kok. Bisa jadi dia hanya ingin mencari kenyamanan, mencari keamanan.
Ya, nek aku tidak mengikuti apa yang dikatakan guru saya, nanti saya bisa dihukum, ya kan? Jadi dia menghindari itu. Jadi artinya apa? Ketika dia mau mengikuti pelajaran kita dengan baik, itu karena ada faktor eksternal, ada motivasi dari luar, kan seperti itu. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada reward dan punishment. Kalau dulu kita sering menyebut bahwa dalam dunia pendidikan itu ada reward sama punishment. Tetapi ternyata Bapak Ibu, reward dan punishment itu ternyata dalam dunia pendidikan itu kurang tepat. Ya, jadi menghukum anak itu akan menyalip kodrat anak. Jadi karena anak itu adalah belajar itu adalah sesuatu kebebasan buat mereka. Maka ketika kita menghukum, ya justru itu tidak kurang mendidik seperti itu. Maka antara hukuman dan reward, ya itu sebisa mungkin itu dikurangi. Kemudian selanjutnya adalah motivasi yang pertama tadi adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Yang kedua adalah motivasi intrinsik atau dididik dari dalam. Nah ini yang perlu kita kembangkan Bapak Ibu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini yang perlu kita kembangkan sebagai seorang guru, bagaimana kita bisa memupuk ya motivasi dari internal anak sendiri. Ya, jadi bukan karena iming-iming ya, bukan karena sebuah imbalan atau hadiah dia mau belajar, atau karena hukuman dia takut sehingga harus belajar, ketika tidak maka dia akan dihukum, bukan karena itu, tetapi benar-benar ini bersumber dari dirinya sendiri, punya kesadaran diri bahwa dia butuh akan belajar itu. Nah ini perlu kita tanamkan pada diri anak-anak kita. Dan ini adalah kemerdekaan dalam belajar seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada ketertekanan lah seperti itu. Anak ketika belajar itu benar-benar dalam kondisi yang nyaman, kondisi yang menyenangkan. Ya, bahkan di dalam filosofis Gatot Dewantoro bahwa anak itu belajar itu sesuai dengan tadi yang sempat disampaikan sama Bung Feni, yaitu semua dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat alam itu artinya bahwa pada diri anak itu sudah terkandung potensi, ya, sudah ada sesuatu yang ada pada diri anak, sehingga guru itu tinggal tadi istilahnya menebarkan sesuatu yang telah ada, mengarahkan, menuntut bukan menuntut. Ya, jadi guru nggak bisa anak kamu harus jadi ini, kamu harus seperti ini, seperti tidak bisa. Ya, karena apa? Karena memang pada diri anak itu punya potensi masing-masing. Nah, kemudian yang kodrat zaman, ya artinya bahwa kita harus memahami bahwa ya zaman kita dengan zaman anak kita itu berbeda. Mungkin pola pengajaran masa dulu ya kita sering, mohon maaf ya, kayak saya sendiri kadang sering mendapat hukuman, kemudian di sebelah bahkan saya pernah dilempar, sabut ya, pernah dilempar Bapak Ibu dari penghapus itu. Wah luar biasa itu, kalau kena Masya Allah. Tapi pada masa dulu tidak apa-apa, nggak ada yang protes. Bahkan ketika saya protes itu malah saya dimarahi ibu saya. Oh dasar kowe nakal memang kok seperti itu. Tapi kalau sekarang zaman sudah berbeda, dan ini harus kita pahami. Ya tidak bisa kita bandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah ini adalah kodrat zaman, dan kodrat alam dan kodrat zaman harus kita pahami bahwa itu adalah bagian yang ada pada diri anak kita, sehingga ketika mereka belajar maka kita harus memenuhi dan memahami antara kodrat zaman dan kodrat alam yang ada pada diri anak. Ya betul sekali Pak Alim. Dimana ketika nanti anak itu sudah muncul motivasi intrinsik ya Pak Alim ya, dimanapun dia berada nilai kebaikan itu akan tetap terbawa. Beda kalau motivasi ekstrinsik, misalnya di sekolah ini harus berpakaian rapi dan sopan. Hanya di sekolah ini saja dia berpakaian rapi dan sopan, tetapi ketika di luar dia akan berpakaian semaunya sendiri. Nah ini namanya masih motivasi ekstrinsik, berarti belum tertanam dalam diri anak. Ketika sudah ada motivasi intrinsik dalam jiwa anak, dalam diri anak, dimanapun dia berada, dimanapun mereka tempat sekolahnya ataupun di lingkungan masyarakat, nilai itu akan tetap dijaga. Nah, untuk selanjutnya ini Bapak Ibu,
ternyata ada 3 istilah, ada hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Ternyata ada 3 perbedaan. Kira-kira hal mana yang pernah kita lakukan ya? Nah, ini antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Di mana posisinya di sini adalah hukuman ke negatif, konsekuensi atau sanksi itu adalah di netral, dan juga restitusi itu di positif. Berarti hal yang paling baik. Nah, hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah bagi gurunya saja tanpa tanya muridnya terlebih dahulu, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini mungkin pernah terjadi ya Pak ya. Karena mungkin pernah kira-kira, oh ya pernah, berarti kayak ini mungkin ya. Kalau mungkin fisik kita sudah jarang ya Bapak Ibu. Ternyata kadang-kadang yang tanpa kita sadari ya itu adalah psikis Bapak Ibu. Psikis itu kadang lewat ucapan, verbal, itu pun bisa menjadi ataupun termasuk dalam hukuman. Dimana tidak terencana, anak-anak misalkan datang terlambat, kemudian tidak ditanya alasannya apa, kamu berdiri di sini, di depan sini, hormat. Nah, hormat bendera. Nah, itu bisa termasuk ke hukuman. Kita tidak tahu, tidak tanya terlebih dahulu apa alasannya anak, kita tidak menawarkan solusi apa yang mereka inginkan dan lain sebagainya. Satu arah dari guru saja. Nah, ini nanti maksudnya ke hukuman, bisa fisik maupun verbal. Kemudian konsekuensi. Nah, ini saya yakin juga sering dilakukan. Saya pun menyadari saya sering melakukan ini Pak, konsekuensi dan juga sanksi. Kalau ini sudah terencana Bapak Ibu, sudah terencana, sudah disepakati dulu dari apa sama murid sebelumnya. Misalnya nanti kalau kamu nggak tiket hari ini berarti kamu harus mengganti tiket besoknya. Nah, itu termasuk konsekuensi. Nah, misalkan tiket 1 minggu, misalnya kamu terlambat sekolah berarti nanti kamu harus bantu piket temanmu. Nah, ini termasuk konsekuensi. Kita sepakati dulu di awal sama murid, kemudian sudah terbentuk kesepakatannya apa, nanti kalau tidak dilaksanakan itu nanti masuk ada konsekuensinya. Ya, ini masuk ke dalam netral Bapak Ibu. Jadi murid tetap dibuat, tapi ini tetap tidak nyaman ya Pak Ali, karena kan murid tetap ada sanksinya, ada konsekuensinya. Kira-kira Bapak Ibu merasa nggak setelah makan itu? Merasa nggak? Oh enggak ya. Iya, jadi ya mungkin karena guru mapel kan mungkin nggak membuat itu ya, nggak buat kesepakatan ya. Guru mapel nggak ya? Oh belum, nggak pernah. Kelas ini Pak, saya pun sudah pernah. Iya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang memang tanpa kita sadari itu, oh iya, aku pernah melakukan ini ya. Nah, dan yang terakhir nih Bapak Ibu, yang paling positif, yang paling baik itu adalah restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu adalah kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid itu dari identitas gagal kita tarik menjadi identitas sukses nantinya, di mana kita tidak menyalahkan murid, tetapi kita harus tahu dulu ada proses kolaboratif mengajarkan murid. Nanti ada di penjelasannya lebih lanjut di segitiga restitusi, harus tanya alasannya seperti apa, kemudian kita harus menstabilkan identitasnya juga. Kita nggak boleh menegur anak di depan banyak murid juga secara langsung. Kemudian kita tidak boleh menjatuhkan anak secara langsung, kita ajak berdua ngobrol bareng, kemudian kita tanya dulu keyakinan apa yang kamu miliki, kemudian sampai nanti ditanya di solusinya. Kira-kira solusi apa sih yang kamu bisa tawarkan? Anak bisa ajukan itu seperti apa dengan tindakan seperti ini? Nanti kita akan bahas lebih dalam di bagian selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ini saya menyakui sama Pak Halim ya Pak. Ini kita akan uji pemahaman dengan bermain kahut. Tapi Bapak Ibu nanti permainannya adalah ini pakai HP, nanti ada masukkan pinnya. Nanti kita akan mengecek apakah pernyataan yang saya tuliskan nanti benar atau salah. Misalnya anak datang terlambat dihukum berdiri menghormat bendera, termasuk hukuman, benar atau salah gitu. Saya beri gambaran dulu. Nah ini ya, ini akan ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk hukuman. Nanti Bapak benar atau salah gitu. Bapak Ibu bisa menuliskan benar atau salah.
Silakan Bapak Ibu dibuka HP-nya dulu. Kita akan bermain tahun sejenak. Join kabel dulu Bapak Ibu. Saya udah share linknya di grup. Nah, nanti silakan masukkan pinnya. Nah, ini antara sinyalnya stabil atau enggak ya Bu ya? Nah, Pak Bilang sudah muncul ya di situ ya. You dan kali. Oh, Yudan. Mas tua tapi. Weh, Fernando Ari. Nanti kita masukkan. Ini aku 110. Cantik siapa nih Pak? Cantik Pak. Dua ini. Maman. Orang ya Allah. Ini namanya uli-uli sepertinya ya Pak ya. Biasanya yang ganti nama kan Pak Bagus ya. Ini langsung berubah sendiri. Ada sensasi ya Pak, langsung dibantu gitu. Namanya Ya. Ya, sudah 9 ini. Mr. Good, Miss Ayu. 10-an dulu ya. 110-an. Ayo udah ingat Uti ini siapa ya Uti ya? Bunda saya dua lima tiga dua empat enam. Titi. Titu. Nanti soalnya akan ditampilkan di layar ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan memilih terus kontrol satu benar atau salah. Belum ada. Apanya apa Bu? Namun, apa ya? Nanti bisa barengan Bapak Ibu nggak apa-apa. Bu Ayu sudah balik? Oh ya. Kalau kendala HP boleh ke kontak kunci. Ibu bisa balik. Ya, baik, saya start ya. Silakan Bapak Ibu bersiap-siap. Evita malah belum masuk. Ini Mas Sambe. Jadi Mas Sambe. Evi Mas Sambe. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Benar apa salah? True or false? True benar, false salah. Ya. Termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BCOK. Lalu true yang biru, false salah ya. Yuk, waktu terus berjalan. Oke, ada 11 yang benar, 4 yang salah. Ya, luar biasa, luar biasa. Ada apa? Bisa ada apa?
Mr. Good yang benar. Dua-dua aku. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Benar apa salah Bapak Ibu? Iya. Oh iya betul. Ya. Ragu-ragu. Kalau benar berarti true ya. Kalau ragu-ragu, Mbak. Ragu-ragu nggak ada pilihan tuh Pak Bulu. Oke 15 ya benar. Ya. Oh Mr. Good masih memimpin. Wah. Disebut siapa ya? Pak Bagus. Cocok deh di CGP angkatan. Iya berikutnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah adalah hukuman, betul atau salah? Ini yang dari ibu. Berimbang ini luar biasa ini. Oh disusul nih. Maman. Ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah termasuk hukuman, benar atau salah? Ternyata banyak yang salah. Iya. Iya. Lanjut. Jangan main dulu. Baik, lanjutnya. Ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, betul atau salah? Ya 10 ya benar. Kita next. Masih pemimpin M2N. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Benar atau salah? Ya, ternyata banyak yang benar ya. Dek, aku ketinggi. Salah lagi. Satu cek yang Baik, selanjutnya kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi, benar atau salah? Luar biasa. Hampir 100% betul. Besok balik kasih. Yang kedua, Bapak Ibu, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, termasuk konsekuensi. Benar atau salah? Ternyata banyak yang salah, Bu Penny. Iya. Ya. Sekarang Bu Ayu ya. Baik, soal nomor 9. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah hukuman. Betul atau salah?
Ya, alhamdulillah ya, banyak yang betul. Terus Ayu mungkin pemimpin nih. Terakhir ya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu kaki ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, alhamdulillah banyak yang betul juga. Siapa nih bulan? Oh, Pak Bulan, bulan 3. Bulan siapa nih? Kita Ayu. Selamat ya. Nanti hadiahnya bisa diambil di belakang ya. Maju hadiahnya diambil dulu hadiah. Ada sponsor dari Bubut Pak. Oh ada, ya, monggo ya, bisa maju. Luar biasa ya Allah. Ini hadiahnya sama ini ya. Maju. Ya. Tadi siapa tadi Bu? Pak Gilang, Pak Gilang, Bu Ayu ya. M2N sama Bu Ayu. M2 itu siapa? Masukin. Oh, masukin. Wah. Teman-teman nih ya, monggo. Selamat. Wah. Isine ngalahke kekuatan doa tok. Ini Pak Nen dulu balik Pak. Mbak Penny, ini kalau Pak Alim ikut juaranya Pak Alim, Pak Tukin, Pak Dila. Kurang gambar semua ya Pak. Kita kalah kekuatan doa. Oh, yang 3 tok yang tok. Oke, rankingnya keluar masing-masing. Aku peringkat 19. Nyaris ya Blur ya. Besok ada lagi. Kenapa bener penting menang ning dhuwur kok. Ayo. Ya untuk yang pertama tadi ya Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Ini termasuk konsekuensi karena di pelajaran PJUK ya. Nah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, nah itu juga konsekuensi. Ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini adalah hukuman, ya. Jadi tidak ada kesepakatan, tiba-tiba langsung dihukum. Ya. Kemudian selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Ya, ketika dia berbuat salah terhadap orang lain, maka konsekuensinya adalah seperti itu. Selanjutnya ada berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini masuk ke hukuman. Mana tahu? Demak. Ikan mak. Selanjutnya ada murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan, termasuk hukuman juga. Aku juga bisa sendiri tapi. Ya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ini adalah konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ini adalah hukuman. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, ini juga termasuk hukuman. Nah, tadi sudah ya Bapak Ibu diulas kembali 10 pertanyaan yang telah kita jawab bersama tadi. Selanjutnya Pak Harim. Ya. Baik, Bapak Ibu, jadi kita sebagai seorang guru bisa menempatkan ke dalam 5 posisi kendali guru.
Jadi kita bisa sebagai penghukum, kita bisa sebagai pembuat rasa bersalah kepada anak, kemudian kita juga bisa menjadi teman bagi anak ketika kita belajar, kemudian kita juga bisa menjadi pemantau. Ya, kemudian yang terakhir adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal, ya, paling bagus. Ya. Nah, nanti kita tinggal lihat kita sebagai seorang guru, kita berada dalam posisi yang mana? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, sekarang kita bisa sejenak mendengarkan penyaksian bersama tentang 5 posisi kontrol. Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang guru agar dapat mengakali diri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang merupakan daya brosur dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi memantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir waktu di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus
coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Woi. Maaf Bu. Wah, sudah jam berapa nih nak? Selamat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Wih. Longkong aja. Dalam aksi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren. Naren! Woi. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ya, baik. Itulah tadi gambaran 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Kira-kira yang paling ingin sebagai kita laksanakan, maksudnya posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Memang yang paling baik yang terakhir ya Bapak Ibu, yang posisi sebagai manajer seperti itu. Tapi seringnya kadang-kadang ya tanpa sadar ya Bu ya, tanpa sadar itu kadang ya ada yang posisi kontrol sebagai teman, kadang ada juga. Ya, kadang sebagai manusia biasa ya, ternyata ketika kita melihat anak sedang melakukan kesalahan, spontan kita merasa emosi yang seperti itu, muncul saat seperti itu. Manusiawi sebenarnya ya Pak ya. Nah, ini Bapak Ibu, posisi apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Kira-kira posisi yang apa ini Bapak Ibu? Dari 5 posisi tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, pembuat murid merasa bersalah ya, membuat rasa bersalah, betul sekali. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah. Ada Pak Gilan, nanti ada salah. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum ya, penghukum. Ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sudah begini mengajar ya, jadi melibatkan anak ya untuk mencari solusi. Dan kelima, restitusi ya ini ya. Baik, selanjutnya Pak Halim. Ya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Apa? Sebagai Siapa? teman. Ayo lakukan demi bapak ibu ya. Nanti bapak ibu dimarahi sama kepala sekolah seperti tadi ya Pak ya. Nah, selanjutnya nih. Ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa Bapak Ibu? Apa? Kamu Dan akan tidak dapat pernah nilai. Ya, memantau betul, karena apa? Ada konsekuensinya, ada konsekuensinya. Ini adalah Iya, aturan normatif. Iya. Nah, baik Bapak Ibu, setelah tadi kita memahami tentang 5 posisi kontrol, ini ada keyakinan kelas. Pasti Bapak Ibu sudah
melakukan ini semua di kelasnya masing-masing. Nah, apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih menekankan pada nilai-nilai dan prinsip yang ingin dibangun bersama oleh siswa dan guru, bukan sekedar aturan yang harus diikuti. Jadi beda dengan peraturan ya Pak ya. Kalau keyakinan itu memang sudah ada nilai-nilai kebaikannya dan isinya positif-positif semua Pak. Jadi kita tidak boleh seperti Bapak, kalau membuat keyakinan tidak boleh ada kata tidak. Semuanya diafirmasi ke dalam kalimat positif. Misalnya tidak boleh berbohong, jadi harus selalu berkata jujur. Nah, jadi diafirmasi jadi kalimat-kalimat yang positif. Dan keyakinan kelas ini dibuat secara berkolaborasi bersama ya, tidak ditentukan oleh salah satu saja. Seperti misalkan guru yang menolak tidak, tetapi dilakukan secara bersama-sama dengan muridnya, seperti itu. Nah, ada beberapa bentuk keyakinan kelas. Yang pertama itu harus bersifat lebih abstrak. Kemudian yang kedua dibuat dengan kalimat yang menyatakan pernyataan positif. Ya, tidak ada sesuatu yang bersifat negatif. Ya, semua dibuat dalam narasi yang positif. Kemudian yang ketiga, sedikit saja akan mudah diingat. Karena keyakinan kelas itu sebagai apa ya, semacam pedoman anak ketika dia belajar Bapak Ibu. Jadi selama 1 tahun itu dia harus menjalankan apa yang menjadi keyakinan kelas, sehingga kata-kata yang dibuat itu tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, sehingga anak mudah mengingat. Kalau anak mudah mengingat, maka anak bisa dengan mudah untuk mengamalkan apa yang menjadi keyakinan kelas. Kemudian yang keempat ya, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya, jadi nggak muluk-muluk Bu. Jadi keyakinan kelas itu dibangun dari apa yang telah ada di kelas itu sendiri, ya, atau apa yang ada di sekolah itu sendiri. Jadi tidak mencari sesuatu yang tidak ada di sekolah itu. Kemudian yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, ini tadi yang saya sampaikan bahwa ketika membuat keyakinan kelas itu bersama-sama Bapak Ibu. Bahkan cenderung guru itu hanya mengarahkan. Jadi nanti anak itu yang menentukan sendiri. Ya, kemudian guru hanya mengarahkan saja. Ya, mana yang memang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal seperti itu. Ya betul sekali, dan nanti biasanya di akhir bisa ditandatangani oleh siswa-siswanya ya Pak ya, ataupun ketua kelas dan perwakilannya sebagai bukti peresmian dari keyakinan kelas ini, kemudian bisa ditempel di kelasnya masing-masing. Nah yang terakhir ini Bapak Ibu, ada kaitannya juga dengan posisi kontrol tadi ya. Ini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti tadi, guru tidak sepihak, tidak satu arah, tetapi tetap melibatkan siswa dalam penyelesaian permasalahan. Nah, di sini ada tahapan dalam segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Dari identitas gagal kita ubah menjadi identitas yang sukses. Kemudian baru menanyakan keyakinan, dan yang terakhir adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nanti ditawarkan dari kita, ditanyakan dulu keyakinan apa yang diyakini oleh anak tersebut, nanti baru kita tawarkan keyakinannya itu, ditanyakan kamu mau seperti apa, solusinya seperti apa. Harus divalidasi dulu, dari menstabilkan identitas, validasi dulu tindakannya itu benar atau salah, baru kita menanyakan keyakinan. Nah, baik, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi pengertiannya adalah dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, jadi seorang guru itu akan mencoba menanyakan apa yang ia lakukan itu. Ya. Nah, pertama setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi ini adalah kata-kata yang sering diucapkan seorang guru ketika ingin menstabilkan identitas. Ya, seperti setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Membela diri adalah hak kita. Ibu, bapak, guru tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari permasalahan ini. Ini adalah beberapa pertanyaan yang diberikan seorang guru kepada anak ketika ingin menstabilkan identitas dari perbuatan yang telah dilakukan oleh si anak. Ya, ini untuk selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.
segala tindakan, segala perilaku anak yang salah itu pasti ada motifnya, ada alasannya, yaitu alasannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Biasanya bisa diucapkan seperti ini, kamu pasti mempunyai alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian kamu melakukannya karena ingin mempertahankan sesuatu yang penting ya bagimu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu biasanya bisa muncul di fase validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian fase yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, pertanyaan yang sering muncul yang sering diberikan kepada anak adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Ya, ini yang akan ditanyakan seorang guru ketika berposisi sebagai seorang manajer. Nah, ini ada studi kasus Bapak Ibu. Mari kita cermati bersama-sama ya. Wali kelas 6, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan juga mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Mira. Ibu Mira baru 2 tahun menjadi guru. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Mira. Ibu Mira mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur ibu kepala sekolah kalau tidak dikerjakan tugasnya. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Mira. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan terkait masalah yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Mary. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan keduanya adalah mengirimkan pesan kepada Ibu Mary tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Mary bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Mary sebagai penggantinya. Nah, Bapak Ibu, dari studi kasus ini, apakah Ibu Santi sudah menjalankan tahapan dari segitiga restitusi? Dari mulai menstabilkan identitas. Bisa dilihat dari menstabilkan identitas. Dan dari studi kasus ini, Bu Santi benar telah melakukan menstabilkan identitas yang dalam kaitannya adalah Vivi dan Natali ini diberitahunya berdua aja nih, nggak di depan teman-teman yang banyak orang, dimana nanti takutnya ketika diberitahu di depan teman-temannya justru akan membuat malu. Nah, ini juga salah satu menstabilkan identitas. Kemudian di tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan. Validasi tindakan di mana Bapak Ibu? Validasi tindakan
Apa yang mereka bisa lakukan? Minta maaf. Yang kedua mau mengambil kebijakan itu minta maaf kepada ibu-ibu. Yang terakhir untuk membantu sekolah dan kelas itu ya, betul juga benar, betul sekali ya. Divalidasi tindakan itu memvalidasi awalnya tadi di benar atau tidak gitu ya Bapak Ibu ya, benar atau tidak sih nih bagian ini, benar atau tidak melakukan hal itu. Awalnya ragu-ragu, kemudian membela diri, namun akhirnya mengatakan ingin meminta maaf. Nah itu berarti sudah Bu Sati sudah memvalidasi apakah mereka juga melakukan melakukan kesalahan itu ya. Kemudian di tahap yang terakhir yaitu apa Pak? Menanyakan Solusi ya. menanyakan Jadi keyakinan. keyakinan kelas. Kira-kira apa Bapak Ibu keyakinan kelas yang dibangun? Ya. Iya. Ya betul ya. sekali, betul Pak Tukin dan Bu Nur, bahwa ini ditanyakan ya Pak yang menanyakan keyakinan mau seperti apa, solusinya bagaimana. Tadi mau itu Bu penerapan keyakinan kelas. Tadi ada dua ya, ada dua saran dari tadi si Bibi tadi terkait masalah permasalahan yang ada ya seperti itu. Itu dan juga memberikan apa? Mengirim pesan ya, mengirim pesan kepada Ibu Wery tadi minta maaf. Nah itu juga ditanyakan keyakinannya lagi ke anak-anak. Baik, luar biasa. Kita aplaus buat Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Dari kasus yang sudah ada ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah memahami ya permasalahan ini, sehingga ketika ada masalah bisa diselesaikan secara bijak seperti itu. Itu Bu Ben. Ya baik Bapak Ibu, alhamdulillah ini sudah di ujung kegiatan, dan dalam penerapan program disiplin positif serta budaya positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ataupun manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan juga bertanggung jawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya pemaparan materi, alhamdulillah kita juga banyak masukan juga ya, karena Bapak Ibu semua proaktif menanggapi apa yang kita sampaikan. Ya mudah-mudahan ini sebagai awal bahwa kita juga mulai mendapatkan sesuatu yang baru, sehingga ke depan bisa kita terapkan di sekolah, di kelas kita masing-masing. Ya, insya Allah ya Pak ya, berusaha untuk konsisten ya Pak ya. Betul. Untuk konsisten memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik untuk anak. Kita sama-sama menuntun anak menjadi anak-anak yang berkepribadian baik tentunya. Tepuk tangan. Baik, cukup bisa kita tutup. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu atas kedatangan, partisipasi aktifnya yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Sudah 1 jam lebih ya Pak ya, Iya. 1,5 jam kita bersama untuk sharing ilmu yang luar biasa. Semoga kegiatan ini kita konsistenkan ya Pak ya, kita konsistenkan, juga bisa memperkuat kombel kita Pak, memperkuat kombel kita, dan nanti bisa dibuatkan sertifikat Pak sekalian Bisa. untuk memenuhi kombel kita ya. Perlu kita sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah bahwa memang kita sudah punya kombel, ya insya Allah kita sudah mengagendakan nanti setiap bulan kita akan melaksanakan kegiatan seperti ini ya, kira-kira seperti itu. Ya alhamdulillah hari ini sudah berjalan dengan baik, dan semoga memberikan kebermanfaatan bagi kita semuanya. Amin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, anak-anak, alhamdulillah kita dipertemukan lagi di hari ini. Nah,
Nah, pada kesempatan kali ini Bu Feni akan membahas terkait dengan keyakinan kelas. Anak-anak, keyakinan kelas itu pasti kalian menjadi sesuatu hal yang baru. Tapi kalau peraturan kelas mungkin sudah menjadi hal yang biasa didengar. Kalau peraturan kira-kira apa ya? Peraturan. Ayo, peraturan sekolah, peraturan di kelas. Nah, peraturan itu apa sih? Sesuatu yang harus diapakan? Nah, sesuatu yang harus diikuti, yang harus dilakukan, yang harus ditaati. Tetapi di sini kalau peraturan itu dibuat hanya dari satu pihak saja, tidak melibatkan orang yang lain. Misalnya peraturan kelas, nah berarti hanya satu pihak aja nih yang membuat, Bu Feni aja yang membuat tanpa melibatkan anak-anak. Nah, bedanya di keyakinan kelas ini, anak-anak nanti akan dilibatkan secara langsung. Jadi kita akan melibatkan anak-anak untuk menentukan keyakinan kelas apa di kelas kita, di kelas 6B. Dimana ketika anak-anak sudah yakin berarti sudah tertanam nilai-nilai baik di dalam diri anak-anak. Bedanya dengan peraturan apa, Bu? Tadi satu, peraturan hanya ditentukan satu arah. Kalau keyakinan kelas itu dua arah, antara anak-anak dan juga Bu Feni sebagai wali kelas. Selanjutnya apa? Selanjutnya kalau peraturan itu bisa beda-beda. Di sekolah beda, nanti di masyarakat beda, seperti itu. Nah, anak-anak kalau hanya menaati peraturan, beda-beda di setiap tempatnya. Tapi kalau sudah memiliki keyakinan untuk bersikap jujur, bersikap baik dimanapun anak-anak berada, dimanapun anak-anak sekolahnya nanti akan terbawa keyakinan itu karena nilai-nilai baik, nilai-nilai kebaikan, kebajikan universal sudah ada di dalam diri kalian. Baik, anak-anak, untuk membentuk keyakinan kelas kita di kelas 6B, nanti anak-anak akan mempunyai kesempatan, semuanya punya hak untuk dapat menuliskan keyakinan apa kira-kira yang akan kita tentukan di kelas 6B. Sudah siap? Siap. Nanti anak-anak setelah dibagikan sticky note ini, anak-anak bisa menuliskan keyakinan apa yang anak-anak inginkan, dituliskan di lembarnya, kemudian nanti saat Bu Feni minta untuk menempelkan, anak-anak bisa menempelkan secara bergantian di papan tulis. Paham? Paham. Nah, Bu Feni bagi satu-satu ya. Ambil satu terus.
Baik, keyakinan kelas kalian ini semuanya isinya tentang hal-hal yang baik, yang diyakini oleh kalian sendiri dan juga oleh warga yang ada di kelas 6B. Dimana kalau sudah ada keyakinan ini berarti harus tertanam dalam hati kalian, dalam jiwa kalian, harus benar-benar dimanapun kalian berada harus mempunyai keyakinan atau nilai-nilai kebaikan ini. Selanjutnya Bu Feni akan rekap dari semuanya, mulai dijadikan sebuah keyakinan kelas yang nantinya akan kalian setujui melalui tanda tangan setiap siswanya. Ya, anak-anak, dari keyakinan kelas ini nanti kita sudah sepakati bersama yang nantinya akan kita tanda tangani satu per satu ya. Sekarang siapkan dulu alat tulisnya, kita akan menandatangani keyakinan kelas dari 6B. sebagai bukti. Berarti harus benar-benar ditanamkan dalam diri masing-masing. Seperti itu ya. Terima kasih. Cukup sekian untuk keyakinan kelas 6B ya. Alhamdulillah sudah terbentuk dan terwujud. Nanti kita tempelkan bersama di kelas kita supaya kita selalu ingat dengan keyakinan kita di kelas nanti. Sampai akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.